Belasan warga termasuk anak-anak mengalami luka bakar akibat ledakan balon gas yang digunakan dalam rangkaian pembukaan peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026 di Balai Budaya Ide Idewo Agung Istri Kanya, Kabupaten Klungkung, Bali. Ledakan terjadi setelah seorang warga membakar tali pengikat balon menggunakan korek api saat balon gagal diterbangkan. Bupati Klungkung Imade Satrio mendatangi IGD RSUD Klungkung, Bali untuk menjenguk korban ledakan balon gas. Bupati Klungkung menjamin seluruh korban mendapatkan penanganan yang baik dari pihak rumah sakit. Insiden bermula saat panitia hendak menerbangkan balon gas yang membawa banner pembukaan peringatan Hari Koperasi ke-79 di Balai Budaya Ide Idewo Agung Istri Kanya, Kabupaten Klungkung, Bali. Namun balon gagal mengudara karena beban banner terlalu berat. Naasnya warga yang melepaskan tali pengikat balon tersebut menggunakan korek api untuk membakar tali yang masih terhubung dengan balon. Tindakan tersebut mengakibatkan gas pada balon tersulut api dan terjadi ledakan yang mengenai warga serta anak-anak di sekitar lokasi kejadian. 11 warga termasuk anak-anak mengalami luka bakar parah di bagian kepala, lengan, hingga sekujur badan. Balonnya kan pelepasan balon. Nah, balonnya pelepasan tapi tidak mau terbang. Dia turun ke selatan itu saya langsung ke Nusa Penida. Nah, begitu sampai di Nusa Penida katanya balonnya meledak. Saya kaget kok balon meledak gitu. Ternyata disulut api. Kan yang masyarakat yang tidak memahami itu persoalannya. Itulah ya, edukasi lah. Nah, makanya itu yang terpenting itu bagaimana agar masyarakat waspada, membedakan pengisian balon dengan gas dengan pengisian balon dengan angin murni. Itu kalau angin murni tidak masalah itu kan tidak meledak. Tapi kalau dikasih gas ini rawan, gas itu rawan dengan api. Oke. Sejumlah korban ledakan masih menjalani perawatan intensif, sedangkan korban yang mengalami luka lebih ringan telah diperbolehkan pulang. Laporan Bonajaya, Klungkung, Garuda TV. Ratusan perwakilan warga Desa Adat Telunwayah, Kecamatan Sidemen, Karangasem, Bali, bersama prajuru mendatangi kantor DPRD Kabupaten Karangasem, buntut dari sengketa tanah ayahan Desa Adat yang diklaim oleh puluhan warga. Warga meminta dukungan DPRD agar sengketa yang telah berlangsung hampir 2 dekade tersebut segera mendapat kepastian hukum. Kedatangan ratusan massa dipimpin pimpinan Desa Adat Telunwayah, Iwayan Lemes Indrawan didampingi para kuasa hukum. Massa diterima Wakil Ketua DPRD Karangasem I, Wayan Suparte, Ketua Komisi 1 Inengah Karyawan, anggota Komisi 1 DPRD Karangasem, serta Bendesa Madya Majelis Desa Adat Karangasem Ikomang Sujana. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa Desa Adat Telunwayah memiliki tanah ayahan desa seluas sekitar 120 hektar. Sekitar 60 hektar telah berhasil disertifikatkan, sisanya masih terkendala karena adanya penolakan dari sebagian penggarap lahan. Sengketa tersebut bahkan telah berlangsung sejak tahun 2007. Desa Adat menegaskan status kepemilikan tanah mengacu pada SK Bupati Karangasem nomor 66 tahun 1987 serta didukung bukti pipil dan awik-awik Desa Adat. Ironisnya, gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura dinyatakan tidak dapat diterima atau niet od van Kelicke Forklard karena alasan formal sehingga pokok perkara belum diperiksa. Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Karangasem menyatakan siap mengawal penyelesaian sengketa sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Majelis Hakim tidak mengambil keputusan secara objektif. Ada satu faktor yang tidak sepatutnya menjadi penghalang di dalam upaya kami mencapai keadilan. Salah satunya adalah karena ada oknum kuat di jajaran hakim yang menjadi pihak lawan kami. Indikasi tersebut terlihat jelas dari pertimbangan hukum dari hakim yang mengabaikan adanya SK Bupati yang menjadi landasan hukum kepemilikan tanah. Pimpinan dan yang hadir ke sini dari Komisi 1 tetap akan mengawal masalah kasus adat ini untuk memberikan rekomendasi kepada tentang SK 6687 tentang penataan inventaris tanah adat Dago Pura. Jangan sampai tanah adat Dago Pura
Karangasem, Bali pada khususnya sampai terganggu oleh oknum-oknum yang tidak mengerti tentang adat. Kami dari sini, dari masyarakat akan terus bekerjasama, berkoordinasi supaya desa adat di tempat aman, bergerak di koridor yang benar, tidak anarkis. Kami kawal ke pengadilan supaya masyarakat tetap guyup untuk membela dan lain-lain. Bendesa Madya Majelis Desa Adat Karangasem menyatakan dukungannya agar aset desa adat memiliki legalitas yang kuat. Sengketa ini juga berdampak pada hubungan sosial masyarakat. Sebanyak 32 warga penggarap yang menolak proses sertifikasi telah dijatuhi sanksi adat berupa kesepekang berdasarkan keputusan Paruman Desa. Masyarakat Desa Adat Telun Wayah berharap penyelesaian sengketa tanah ayahan desa adat dapat segera tuntas sehingga seluruh aset desa adat memiliki kepastian hukum. Masyarakat Desa Telun Wayah berharap penyelesaian sengketa tanah ayahan desa dapat segera tuntas sehingga seluruh aset desa adat memiliki kepastian hukum. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup setiap Sabtu pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Mengganasnya serangan hama tikus yang tak kunjung terkendali membuat petani di Tumpak Andong, Subak Abang, Desa Abang, Kabupaten Karangasem kembali harus gigit jari lantaran gagal panen. Serangan hama tersebut menyebabkan tanaman padi mati sebelum menghasilkan bulir sehingga petani mengalami kerugian jutaan rupiah. Hama tikus menyerang tanaman padi saat memasuki usia sekitar 40 hari. Tikus menggigit batang padi hingga tanaman mati dan tidak dapat menghasilkan bulir padi. Akibatnya, petani diperkirakan mengalami kerugian jutaan rupiah per orang. Kerugian tersebut meliputi biaya pembelian bibit, pupuk, serta ongkos pengolahan lahan yang telah dikeluarkan selama masa tanam. Para petani rata-rata mengaku telah 3 kali mengalami gagal panen di lahan garapannya. Made Dugdug, salah seorang petani Subak Abang, mengaku 2 bidang lahan sawah yang dikelolanya, masing-masing seluas 20 are dan 30 are, kini sama-sama mengalami kerusakan akibat serangan tikus.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan populasi hama, termasuk menggunakan racun tikus. Cara tersebut justru tidak efektif karena jumlah tikus semakin banyak dan serangannya semakin parah. Kondisi serupa juga dialami sejumlah petani lain di Subak Andong. 3 kali sekarang, di sana 2 kali, yang di sebelah sungai itu baru sekali ini. Udah 3 kali tanam diserang hama ya. Berapa luasan Pak yang terserang hama Pak? Luasnya? Yang dari di sana 30 hare, yang ini 20 hare. Jadi totalnya Pak yang di Abang ini berapa ya kena Pak kira-kira? Sawahnya? Kurang berapa hektar ya? Pak. Subaknya baru ya, subaknya. Dulu saya pernah dikasih racun dari subak yang kayak gambir dulu. Tapi semakin banyak dia menyerang. Saya takut jadinya meracuni gitu. Ada rencana untuk beralih tanam Pak ke jenis tanaman lain Pak? Masih kita pikirkan ini. Itu masih didiamin gitu, jangan tentang apa-apa. Kini para petani berharap pemerintah dan instansi terkait memberi perhatian serta mencari solusi pengendalian hama tikus secara terpadu. Dengan turun tangannya pemerintah maupun instansi terkait diharapkan produktivitas pertanian di Desa Abang dapat kembali meningkat dan petani tidak terus mengalami kerugian akibat gagal panen. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Liburan jeda paruh musim panas atau summer break dimanfaatkan pembalap Indonesia yang berlaga di Moto3 Veda Ega Pratama dan pembalap di Moto2 Mario Aji untuk berlibur dan bersantai menikmati sejumlah destinasi wisata di Pulau Dewata, Bali. Setelah berlibur di Bali, kedua pembalap tersebut selanjutnya akan pulang ke kampung halaman masing-masing selama beberapa hari untuk melanjutkan liburan sekaligus berkumpul dengan keluarganya. Kawasan Nusa Dua di Kuta Selatan Badung, Bali menjadi destinasi pilihan bagi dua rider Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Aji, untuk mengisi liburan jeda paruh musim panas atau summer break. Liburan di kawasan Nusa Dua diawali dengan jalan-jalan di area Bali Collection untuk berburu cenderamata khas Bali. Pada kesempatan ini, Veda Ega Pratama dan Mario Aji mendapat kejutan dengan dibuatkan sketsa wajah realistis berwarna hitam putih oleh seorang seniman. Kurang lebih selama 10 menit, hasil sketsa wajah keduanya pun sudah jadi dibuat. Veda dan Mario kemudian membeli sejumlah oleh-oleh khas Bali mulai dari sabun aromaterapi, kipas, topeng Bali berukuran mungil, serta sejumlah cenderamata lainnya. Setelah menyelesaikan 11 seri balapan sepanjang 2026, Veda Ega Pratama dan Mario Aji mengaku bisa senang berlibur di Bali. Bagi Mario, inilah kali pertama dirinya menikmati keindahan Pulau Bali. Sementara untuk Veda, liburan ke Bali merupakan kedua kali setelah sebelumnya pernah berlibur bersama keluarga saat dirinya masih kecil. Setelah berkeliling menikmati area Bali Collection, Veda Ega Pratama dan Mario Aji mengeksplor destinasi lainnya di kawasan Nusa Dua dengan mengunjungi Museum Pasifika hingga menikmati pantai Waterblow. Saya kemarin sempat beberapa hari di Jakarta dan hari ini memang ke Bali sehari, terus besok ada acara lagi 2 hari di Jogja, dan setelah itu kita lanjut latihan 2 hari di Mandalika. Selama di Bali nanti feelingnya ngapain aja? Ya nanti kita ada explore Nusa Dua. Ya. Lihat sunset, lihat pantai. Ya, pantai. Kawasan Nusa Dua nanti kita akan ajak selain ke Bali Collection, jadi nanti local hero ini kita akan ajak berkeliling mengenal kawasan Nusa Dua itu seperti apa. Jadi mereka yang memang datang tujuannya untuk berlibur sehingga tahu customer experience-nya seperti apa gitu ya. Kita nanti akan mengenalkan ke selain Bali Collection seperti apa, tidak hanya kulinernya, kemudian ada culture-nya. Setelah menghabiskan liburan dengan berkumpul bersama keluarga, kedua pembalap tersebut rencananya menggelar sesi latihan di Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebagai persiapan jelang tampil di seri ke-20 di sirkuit yang sama pada 9 hingga 11 Oktober 2026, sebagai persiapan jelang tampil di seri ke-20 di sirkuit yang sama pada 9 hingga 11 Oktober 2026 mendatang.
Bagi kedua rider tersebut, sesi latihan itu sekaligus untuk membalas tingginya antusias publik tanah air terhadap kiprah keduanya di Moto3 maupun Moto2. Laporan Tim Liputan Badung, Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Kecil, teriak-teriak kebakaran. Saya tengok, terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Jesus, this time he scores. Simak aksi terbaik dari berbagai cabang olahraga, rekap momen epik yang tak terlupakan, hingga kabar terupdate dari arena dunia. Oh, what a turn! Saksikan Sport 8 Update, Senin sampai Jumat, pukul 2 siang, hanya di Garuda TV. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya, kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Memang mau pakai susu, susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Piala AFF 2026 dengan menjalani pemusatan latihan tahap kedua di Pusat Pelatihan Bali United, kawasan Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali. Pemusatan latihan yang berlangsung sejak 14 hingga 25 Juli 2026 difokuskan untuk membangun kekuatan fisik, mematangkan taktik, serta memperkuat kekompakan tim menjelang laga perdana menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026 mendatang. Setelah menyelesaikan pemusatan latihan tahap pertama, Timnas Indonesia kembali melanjutkan pemusatan latihan tahap kedua di Pusat Pelatihan Bali United, kawasan Pantai Purnama. Pemusatan latihan kali ini tidak hanya fokus pada peningkatan kondisi fisik, tapi juga mematangkan aspek taktik, strategi, serta membangun kekompakan antar pemain. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menerangkan para pemain saat ini telah menunjukkan perkembangan yang positif. Herdman juga memuji fasilitas latihan Bali United yang dinilainya bertaraf internasional sehingga mendukung proses persiapan tim. Pelatih asal Inggris tersebut menilai seluruh pemain saat ini memiliki disiplin dan komitmen tinggi menjelang berlaga di Piala AFF. Kepercayaan diri tim juga makin bertambah dengan kehadiran penyerang anyar Michel Lee Baker yang diharapkan memberikan ketajaman di lini depan. Really enjoying the work. I mean, the environment we're in. Bali United's facility, it's first class. I think this is showing, I think, everyone in Indonesia what football can become. It's a world-class facility and a world-class venue. The people here have been amazing. So we're really enjoying the training camp. We pushed them hard. This week's been a tactical week.
yesterday we seen them gel together. It was a really solid day. I was just congratulating them in the meeting about how cohesive they've started to look. We've established a leadership group, and they're leading. And I'm feeling there's a connection starting to build. So it's been good. Really enjoying it. I mean, as a coach, I couldn't be happier. Gelandang Timnas Indonesia Tom Haye menilai suasana pemusatan latihan di Bali berjalan sangat baik. Fasilitas latihan yang representatif dan energi positif yang ditunjukkan seluruh pemain menjadi modal penting untuk memaksimalkan persiapan menuju Piala AFF. Meski akan menghadapi sejumlah tim kuat di Asia Tenggara, Tom menegaskan seluruh pemain memilih fokus pada persiapan internal. Pemain tengah asal klub Persib Bandung tersebut menegaskan target Timnas Indonesia adalah meraih gelar juara Piala AFF. I think until now it has been great. I think if you look at the facilities where we train, really good environment, and with the team also everyone has a lot of energy, and we really want to prepare well. So I'm enjoying, but also working hard. So really good. First tournament in Southeast Asia. What do you think about it? Yeah, of course we know a lot about the history as well. Everyone here is really hungry. I think we want to show ourselves, so we're working really hard. So we will be prepared really well. Pada Piala AFF 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus 2026 mendatang, Timnas Indonesia tergabung di grup A Piala AFF bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Laga perdana Timnas Garuda akan menghadapi Kamboja 27 Juli 2026 mendatang di Stadion Pakansari Bogor. Laporan Tim Liputan Gianyar, Garuda TV. Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak ngelindungin kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV.